ajang kerahiman ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau wafat, namun sumber kehidupan tercurah bagi jiwa-jiwa, dan lautan belas kasih Allah terbuka luas bagi seluruh dunia. O mata air kehidupan, belas kasih Allah yang tak terpahami, lingkupilah seluruh dunia dan curahkanlah dirimu atas kami. O darah dan air yang tertumpah dari hatimu ya Yesus, sebagai mata air belas kasih-Mu bagi kami, aku mengandalkan Engkau Yesus. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku mengandalkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, halo adik-adik, salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Pace Boy. Di dalam pelajaran ini Kakak akan bahas mengenai materi-materi dasar dan contoh-contoh soal untuk anak SMP yang belajar untuk mempersiapkan diri ikut Olimpiade Sains Nasional ya, di bidang fisika di jenjang sekolah menengah pertama. Dan video ini dikhususkan untuk anak-anak sekolah tingkat SMP dan pelajar Katolik di wilayah Papua ya. Dan ini merupakan video yang levelnya berbeda dengan video-video reguler yang kakak sedang bikin di channel ini ya, sehingga levelnya itu tidak akan sama dengan yang kelas reguler ya. Iya, kita masuk dengan topik pertama. Jadi di sini kakak akan mendahului dengan membahas mengenai matematika dan fisika itu sedikit di bab 1 ya, di pengukuran ya. Untuk itu sebelum kita lanjut ya adik-adik, silakan subscribe dan channel ini bagi kepada teman-teman atau Anda langgan, bunyikan lonceng. Kalau tidak nanti kakak Pace akan kasih bunyi lonceng besar ya. Ya. Pertama ya,
pertama di sini kakak akan bahas itu materi mengenai matematika ya, matematika dan pengukuran ya sedikit saja ya, tapi ini levelnya agak beda sedikit nanti ya. Jadi yang dasar-dasar itu tidak akan kakak pacu ulangi. Nah, di sini itu kakak akan mulai dengan yang pertama itu adalah operasi matematika. Operasi matematika ya, MTK gitu ya. Itu sifat-sifat ya, sifat-sifat operasi matematika. Nah, yang pertama itu komutatif ya. Adik-adik harus tahu komutatif itu sifat bertukar ya, pertukaran ya, bertukar. Nah, di sifat komutatif untuk operasi matematika ini, operasi ini maksudnya itu dioperasikan ya, ada alat operasinya, operatornya ada. Nah, operatornya yang di sini kita lihat itu adalah tambah, kurang, bagi dengan kali ya. Kakak akan mulai dengan perkalian. Nah, perkalian misalnya dua bilangan ya, P kali Q. Nah, di sini P kali Q atau 4 kali 2 ya, 4 kali 2 itu sama dengan itu sama saja dengan 4 kali 2. Komutatif ini kan bertukar. Jadi misalnya 4 kali 2 kalau kita tukar berarti 2 kali 4. Ini nilainya 8, ini nilainya 8. Sehingga sifatnya P kali Q itu sama saja dengan berlaku sifat seperti ini, Q kali P ya, bertukar. Nah, jadi yang pertama adalah dia masih berlaku, perkalian komutatif itu berlaku ya di matematika. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu penjumlahan. Misalnya tadi P tambah Q. Nah, karena penjumlahan ini 4 tambah 2. Nah, ini sama saja dengan 2 tambah 4 ya. Nah, 2 tambah 4 ya, jadi Q tambah P. Jadi kalau tukar P tambah Q atau Q tambah P itu sama saja. Artinya di sini berlaku penjumlahan itu berlaku komutatif ya di dalam matematika. Nah, itu yang pertama. Jadi dibandingkan dengan kedua operator ini, khusus untuk yang pembagian, misalnya P bagi Q ya, P bagi Q itu apakah Q bagi P ya, sama ndak? Ndak sama, karena ini 8 bagi 4 ya, itu 2. Apakah sama dengan kalau kita bagi 4 bagi 8 itu apakah 2? Tidak, karena ini setengah di sini. Jadi ini tidak sama ya, tidak sama. Jadi maksudnya di sini sifat pembagian ya, operator pembagian ini tidak sama ya. Jadi tidak berlaku pada sifat komutatif ya, untuk pembagian tidak berlaku. Nah, itu maksud. Oke, ada paham ya? Ini kakak mau hapus ya. Ya. Oke, jadi pembagian tidak berlaku di operator di komutatif ya. Operator pembagian tidak berlaku di komutatif. Nah, sekarang yang pengurangan. Nah, misalnya kalau kurang. Nah, kalau P kurangi Q itu apakah sama dengan Q kurangi P? Nah, tidak, karena ini 8 kurang 4 itu 4. Jadi 4 kurang 8 itu nanti jadi min ya, min 8. Jadi ini tidak berlaku di sini ya, untuk tidak berlaku ya di sini. Jadi sifat pengurangan pada operator pengurangan pada sifat komutatif ini tidak berlaku.
Nah, ini yang pertama ya, adik-adik ikuti ya. Oke, yang kedua. Yang berikut itu sifat yang kedua itu adalah asosiatif ya, asosiatif atau ini sifat gabungan ya, sifat gabungan atau penggabungan. Contohnya seperti begini. Jadi P kali Q kali R ya, itu apakah sama dengan kalau saya kali P kali Q sama dengan R. Nah, yang beda di sini adalah ya, ada diperhatikan yang beda di sini. Q kali R ini dihitung satu kali atau terlebih dahulu ya. Jadi misalnya di sini 2 kali 3 ya. Jadi misalnya di sini 4 ya. Jadi ini dikalikan satu kali dulu, berarti 6. Jadi 4 kali 6 ya, 4 kali 6 itu 24 ya, 24. Apakah ini sama dengan kalau tadi di sini ini 4 kali 2, nah habis itu dikalikan dengan 3. Berarti ini 4 kali 2 8, 8 kali 3 itu 24 ya, berarti 24. Maka kita ambil kesimpulan bahwa di asosiatif ini sifat perkaliannya berlaku ya di sini. Ya, berlaku. Nah, itu maksud. Nah, itu yang pertama. Jadi di asosiatif perkalian masih berlaku. Nah, sekarang kita lihat yang penjumlahan ya, penjumlahan. Misalnya P tambah Q tambah R itu apakah sama dengan P tambah Q? Nah, habis itu baru kita tambahkan dengan R. Nah, ini sama ya. Ini misalnya 2, ini 3, 4. Jadi kalau dijumlahkan ini dulu, 4 tambah 3 7, 7 tambah, nah setelah ini baru ditambah 2 tambah 7 9 ya, 9. Nah, kita tes di sini 2 tambah 3. Nah, habis itu bertambah dengan 4. Ya, 2 tambah 3 5 tambah 4 9 ya. Jadi 9 9. Nah, berarti sifat penjumlahan pada asosiatif itu masih berlaku ya. Oke. Nah, sekarang yang berikut itu yang terakhir itu adalah untuk pembagian dengan pengurangan ya. Nah, bagi misalnya P bagi dengan Q dibagi dengan R, itu apakah P bagi dengan Q habis itu bagi dengan R ini nilainya sama ya. Kalau ini Q bagi R misalnya kita ambil 4 ya, 4 bagi 2, nah itu dapat 2. Jadi kalau di sini kita kasih nilai 8, berarti 8 bagi 2 di sini itu 4 ya, 4. Oke, kita hitung yang sebelah. Ini tadi 8 ya. 8 ini 4. 8 bagi 4 itu 2. 2 bagi R-nya ini tadi 2 ya. 2 bagi 2 1. No, ini 2. Terus yang ini ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Maka ini nilainya tidak sama. Jadi pembagian di asosiatif itu tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Tidak sama dengan ya, tidak sama dengan. Nah, dengan cara yang sama juga untuk pengurangan ya, untuk pengurangan ini misalnya P dikurangi ya, P dikurangi Q kurangi R, itu apakah sama dengan P dikurangi Q, habis itu kita kurangi dengan R. Jadi misalnya ini 8 kurang 2 ya, 8 kurang 2 dikurangi dengan 4. Berarti 8 kurang 2 6. 6 kurang 4 ini 2. Nah, kita hitung di sini. Jadi di sini 8, di sini 2, di sini 4. Nah, kita kurang dulu yang ini, yang dalam kurung ini. Jadi adik-adik ingat, kalau ada dalam operasi matematika itu kalau ada tanda kurung begini ya,
Berarti ini dihitung satu kali dulu ya, baru operasikan dengan yang lainnya. Jadi kalau ini 2 kurang 4, ini min 2 ya, ini min 2. Min 2. Nah, 8 dikurangi min 2. Nah, min dengan min jadi positif, jadi 8 tambah 2 ini 10 di sini. 10. Sebelahnya itu 8 dikurangi dengan 2, 6 ya. 6 dikurangi dengan 4 masih 2. Nah, di sini dapat 2, sebelahnya 10. Maka sifat untuk operator pengurangan pada sifat asosiatif ini tidak berlaku ya. Ya. Jadi ini tidak berlaku untuk pembagian dengan pengurangan. Ini sama dengan tadi ya di sifat komutatif. Jadi di sifat komutatif itu tidak berlaku operator pembagian dengan pengurangan. Kalau perkalian dengan penjumlahan dia berlaku. Oke, ya. Ini yang pertama ya, adik-adik ingat sifat-sifat ini karena sifat-sifat ini berlaku di setiap operasional atau di operasi matematika dalam fisika ya, maupun di matematika sendiri. Nah, yang ketiga atau yang berikut, bukan ketiga ya. Nah, itu adalah persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Adik-adik mungkin sudah dikasih pelajaran dalam persiapan olimpiade ini, fx itu sama dengan persamaan kuadrat ya ini. Ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini adalah persamaan pangkat 2 ya. Ini persamaan pangkat 2 ya. Persamaan pangkat 2. Nah, bentuk umumnya itu fx sama dengan ya, itu a konstanta kali x pangkat 2 tambah bx pangkat 1 tambah c. Nah, lihat. Nah, ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Nah, ini a, b dengan c ini konstanta. Ya, ingat sekali lagi, a, b dan c ini adalah konstanta. Sedangkan variabel x ini adalah variabel ya. Nah, ini bisa ditulis dengan y ya, jadi y sama dengan a x pangkat 2 tambah b x tambah c sama dengan 0. Nah, ini punya nilai x1 dan 2 penyelesaiannya ini, yang bentuk pangkat ini x kuadrat dengan x ini ada 2 nilai ya, x1 untuk memenuhi persamaan ini. Jadi ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0 ini. Ini penyelesaiannya ini ada x1 dan x2 ya. Nah, kakak Pace bagaimana cara menyelesaikannya ya? Itu mungkin adik-adik sudah ada bekalan ya. Nah, menyelesaikannya itu contohnya ya, langsung contohnya. Jadi ada 2. Jadi kita selesaikan. Yang pertama itu dengan pemfaktoran ya, pemfaktoran. Terus yang kedua kita pakai rumus ABC ya, rumus ABC. Tadi bentuknya itu fx sama dengan ya, kakak tulis ulang, ax pangkat 2 tambah b tambah c sama dengan 0 ya. Ini b. bx ya di sini. Nah, contoh itu x pangkat 2 fx sama dengan fungsi x sama dengan x pangkat 2 minus 7x tambah 12 sama dengan 0. Maka nilai x1 dengan x2 nya itu kita bisa cari dengan yang pertama adalah tadi pemfaktoran ya, pemfaktoran, bikin faktor. Nah, ini x1 dan x2 di sini ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, ini kita harus cari dengan cara cari 2 bilangan yang kalau kali itu menjadi 12 dan dijumlah itu menjadi min 7. Ya, ingat. Untuk menyelesaikan x1 dengan x2 dengan cara memfaktorkan ini
ini cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu menjadi dikalikan menjadi 12 dan dijumlahkan menjadi min 7. Nah, adik-adik ingat ya, kakak kasih tahu adik-adik mesti ingat juga itu perkalian bilangan positif negatif di pelajaran SD ya. Jadi positif kali positif itu sama dengan positif. Negatif kali negatif itu sama dengan positif. Nah, negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, positif kali negatif itu sama dengan negatif. Nah, dengan ini tadi kan kriteria ini yang dia harus penuhi adalah cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu menjadi positif 12. Nah, positif ini didapat dari dua kemungkinan saja. Ya, dua kemungkinan saja dia dapatnya. Jadi dia positif kali positif, ya, positif kali positif yang ini, atau negatif kali negatif, ya, negatif kali negatif ini hasilnya positif. Nah, maka tidak mungkin dua bilangan itu negatif dengan positif, tidak mungkin, atau positif dengan negatif tidak mungkin. Nah, oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat di koefisien B, ya, konstanta B ini negatif. Nah, jadi kita uji dulu. Kemungkinan besar itu dia adalah negatif dengan negatif, ya, negatif dengan negatif. Jadi kita kalikan ini berapa? 4 tambah 3 itu 7, atau 4 kali 3 12. Jadi kelipatan dapatnya sana ya. Jadi berarti dia kalau positif dengan positif, 4 tambah 3 berarti 7 positif, maka ini nggak mungkin, sehingga dia negatif. Jadi min 3 dengan min 4. Jadi min 3 dengan min 4 itu dapat positif 12. Min 3 tambah min 4 itu min 7. Nah, dengan demikian X1 nya ini dia pindah ke kanan jadi positif 3. Ini X1 penyelesaiannya ya. Sedangkan ini X2 nya ini X2 kurang 4 sama dengan 0. Maka kalau dia ke kanan, sehingga ini X2 sama dengan 4. Nah, ini penyelesaiannya ya, dengan cara memfaktorkan. Kita sudah dapat X1 dengan X2. Nah, ini adik-adik silakan latihan contoh soal dalam persiapan ini yang ada persamaan kuadratnya, cara memfaktorkan seperti ini. Ini yang pertama. Nah, yang berikut itu dengan menggunakan persamaan dengan rumus ABC ya. Ya, tadi ini mana? Tadi kakak. Oke, ini ya. Ya, ini lihat ini. Yang kedua itu ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ya, adik-adik, rumus ABC itu berarti kan dari persamaan fx ini ya, fx itu ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan dengan rumus ABC, maka berarti kita dapat X1 dengan X2 itu sama dengan hasil bagi dari min B ya, min B yang ini. Apapun ini harus dibikin min ya. Min B plus minus ya, plus minus akar dari ya, akar dari B kuadrat ya. B ini dikuadratkan dikurangi 4 kali A kali C ya, C ini. Nah, ini jadi min B plus minus akar dari B pangkat 2 ya, B pangkat 2 yang ini, B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Nah, ini nilainya dimasukkan semua di sini ya, di persamaan ini. Nah, dibagi dengan 2 kali A ya, 2 kali A yang ini ya, yang ini. Nah,
Untuk X1 ya adik-adik, untuk X1 ini adik-adik pakai yang positif ini ya. Jadi min B tambah akar dari B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Nah, dibagi dengan 2A, 2 kali A. Nah, ini X1 ya. Nah, sedangkan ya perhatikan ya, untuk X2-nya ya, X2-nya ini di sini adik-adik pakai negatif ya di sini. Ini negatif. Sudah. Jadi ini X1 dengan X2 dapatnya seperti itu. Oke, ini yang perlu adik-adik ingat lagi. Dan yang berikut ya, berikut itu ada beberapa soal atau beberapa materi matematika, tetapi nanti kakak akan ulangi di di video berikut ya. Kakak masih akan tambah dengan beberapa prinsip yang berikut itu adalah menyangkut dengan trigonometri ya. Karena trigonometri ini dia akan berpengaruh ya, dia akan berpengaruh di dalam perhitungan soal-soal ya, atau merumuskan soal-soal olimpiade. Nah, trigonometri ya, trigonometri itu seperti ini ya. Kita hitung pakai rumus Pythagoras ya untuk nilai-nilai sudutnya. Nah, ini segitiga siku-siku. Kalau ini sudutnya alfa ya, alfa, dan dia punya nilainya ini A ya, A ini sudut alfa. Nah, habis itu ini yang ini sisi miring adalah C, dan sisi datar bawah ini adalah B ya. Maka kita bisa tentukan nilai kalau rumus Pythagoras. Nah, ini sisi miringnya ya, ini sisi miringnya. Sehingga kalau kita tulis ini kan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, atau C sama dengan ya, C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini yang pertama ya, ada ingat cara menghitung untuk segitiga siku-siku ini. Nah, dari sini kita bisa turunkan juga untuk nilai sin alfa ya. Sin alfa sama dengan ya, sin alfa ya, ini alfa ya, alfa begini aja. Ini alfa sama dengan depan bagi dengan miring, jadi A per C. Nah, sedangkan itu yang tegak ya, jadi depan tegak, jadi sisi tegak depan sudut ya, yang berdiri ini kita pakai sin. Sedangkan cos ya, cos alfa itu yang datar ya. Nah, cos alfa sama dengan B per C ya, B per C. Nah, sedangkan tangen alfa itu sin alfa per cos alfa, atau nah ini A per C dibagi dengan B per C, atau sekalian langsung A per B ya. Jadi tangen alfa sama dengan A per B. Nah, itu tangen ya. Ya, tangen itu bisa juga sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa ya. Ini matematika yang soal begini nih, adik-adik harus ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke untuk sudut. Sudut itu kalau kita bawa ke sumbu XY ya, sumbu XY ya. Sumbu XY itu seperti ini ya.
Nah, ini sumbu X ya, ke sana sumbu X, ke atas ini sumbu Y. Nah, atau kita dalam koordinat koordinat polar ya, koordinat polar. Nah, ini kita ambil sudutnya itu mulai dari sini ya, dari sini. Nah, ini 90 ya, 90. Nah, kalau sampai sini berarti 180 ya, 180 derajat. Ya, ini 90 derajat. Nah, habis itu tambah 90 lagi ya. Jadi sampai di bawah sini ini adalah 270 derajat. Dan nanti balik lagi ini 0 derajat atau kembali ke sini 360 derajat. Nah, seperti ini. Nah, dari gambaran yang tadi ya, ini sin ini sin. Sudut ini kalau dibikin ini alfa. Jadi setiap sudut lingkaran ini totalnya ini kita bilang itu sudut. Jadi dari 0, 90, 180, 270 kembali sampai 360 ini. Nah, nilai-nilai ini kita bisa nyatakan dengan angka sin, tangen, sin, kosinus dan tangen untuk masing-masing sudut ya. Nah, oke. Di berikut kakak Pace tulis, adik-adik ini harus hafal ya. Ini harus hafal ya nilai-nilai ini, karena ini tidak akan ditanyakan, tapi ini dasar ya dalam olimpiade. Nah, misalnya ini sin ya, sin, cos, tangen ya. Satu, dua, tiga, 4 ya, udah begini aja dulu lah. Nah, di sini alfa ya, alfa sudut ya. Ini alfa. Alfanya ini mulai dari 0 ya, untuk 0 ya. Untuk sin 0 ya, ini 0 derajat. Habis itu 30 derajat. Habis itu 45 derajat sampai 90 kita ambil ya. Terus 60, sudut-sudut istimewa ini namanya. Nah, sampai 90. Nah, ini kakak Pace kita ambil contoh ini tadi ya. Mana ini? Ya, di sini ya. Nah, ini X, ini Y, ini ke sini X ya. Nah, kita tentukan nilai-nilainya ya. Ada perhatikan. Untuk sin 0 ya, sin 0 itu dia 0. Jadi ingat, untuk menghafal ini itu sin tambah cos itu dia harus 1 ya. Ya, sin tambah cos itu sin tambah dengan cos ya, sin tambah cos itu totalnya dia harus 1. Jadi kalau di sini 0, sin 0 itu sama dengan 0, maka di cos ini dia menjadi 1 ya. Nah, kalau di sini setengah ya, sin 30 itu sama dengan setengah, maka ini ditambah dengan cos itu dia harus nilainya 1 ya, dia nilainya 1. Maka dia supaya 1 itu berarti dia setengah akar 3 ya di sini. Nah, berikutnya lagi setengah akar 2 untuk 45. Setengah akar 2 ini sama ya, setengah akar 2. Jadi
cos dengan sin untuk 45 ini sama ya nilainya. Sedangkan sin 30 itu setengah, kalau cos 30 itu setengah akar 3. Nah, untuk 60 ini setengah akar 3. Nah, habis itu ini setengah. Ya, coba perhatikan. Nah, ini nilainya sama ya untuk 45 derajat ini. Untuk sinnya itu setengah akar 2, sedangkan untuk cosnya itu juga merupakan setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Ini 2 nih. Ya, ini 2. Setengah akar 2. Nah, selanjutnya, nah, cos 30 ini nilainya sama dengan sin 60. Nah, ya, cos 30 ini nilainya sama dengan sin 60. Nah, sementara sin 30 ini nilainya sama dengan cos 60 ya. Jadi beda berpasangan begini. Nah, ini dua ini sama. Yang ini pasangannya dengan sini ya. Ini pasangan dengan ini sana ya. Nah, oke. Nah, jadi dari sini nih dia naik ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3. Nah, di sini 1. Nah, sebaliknya itu untuk cos ini kebalikannya. Jadi dari sini, kalau dari sini 0 naik sampai 1, untuk cos ini dari sini naik dari 1 turun sampai 0 di sini. Ya. Jadi ini juga kebalikannya. Jadi di sini 1, di sini 1. Di sini setengah akar 3, di sini setengah akar 3. Nah, ini sama. Ini setengah. Di sini 0, di sini 0. Nah, cara gampangnya mengingatnya seperti itu, ya. Jadi sin itu kebalikan dengan cos. Mereka dua baru ketemu di sin 45 dengan cos 45, nilainya sama, setengah akar 2. Nah, sedangkan tangen, ya tangen itu bagaimana cara ingatnya? Nah, itu tangen itu kan sin per cos ya tadi, sin per cos. Maka 0 bagi dengan 1 ya, 0 bagi dengan 1 atau berapa kali 1 sampai 0 ya, berarti ini kan 0 ya, seperti itu. Nah, ini setengah bukan setengah, 1/3 akar 3. Nah, ini 1 ya, ini 1 karena sin ini setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 itu nilainya 1. Nah, ini dibagi setengah dan setengah, habis tinggal akar 3 ya, ini akar 3. Sedangkan yang ini tak terdefinisi ya, karena dia ini kali ini dia harus 1 kali 0 nih, maka ini di sini terdefinisi ya. Oke, ini tabel ini adik-adik perhatikan, atau adik-adik harus mengingat ya untuk mengerjakan sebelum belajar latihan soal fisika. Tabel ini harus adik-adik sudah bisa ingat ya, harus terbiasa. Nah, untuk di kuadran 2 ya, ini untuk nilai di kuadran 1 ya. Nah, ini untuk kuadran 2, kuadran 3 dengan kuadran 4 itu kakak pasti akan tambahkan di kemudian ya. Jadi pelan-pelan. Nah, berikut ini kakak pasti tambahkan itu soal untuk yang aturan sinus ya. Aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus ya. Kosinus. Ya, aturan sinus dan kosinus. Ini untuk apa? Kakak Pace, ini untuk segitiga yang tak beraturan atau segitiga yang sudutnya tidak sama ya. Nah, ini kita tulis misalnya ini sudut A ya di sini. Ini sudut A. Nah, ini simpul B kita bilang. Nah, ini simpul C di sini. Maka atau langsung tulis ini aja ya. Ini alfa, kita tulis ini beta,
ini gamma. Ya, ini sudutnya ya. Ini masing-masing sudutnya seperti ini. Nah, untuk aturan sinus ya, aturan sinus ya, aturan sinus ya, itu kita tulis seperti ini ya. Nah, ini A ya, ini A, berarti depannya ini A, ini C berarti di sini ya C ya, C. Sedangkan yang ini B ya, B kecil. Nah, sinus ini A per depannya ya, A per sin alfa ya, itu sama dengan B per sin beta ya, B per sin beta. Nah, ini sama dengan C per sin gamma atau sin ya. Oke, C per sin gamma ya, seperti itu. Nah, ini untuk aturan sinus ya. Nah, oke, adik-adik silakan simak ya. Nah, untuk aturan sinusnya. Dan ketika ada soal dalam fisika nanti aturan ini diingat, karena ini memudahkan, membantu kita untuk menyelesaikan soal ya. Nah, ini yang pertama, aturan sinus ya. Nah, yang berikut ini tadi depan B ini beta ya, beta. Nah, depan C ini gamma. Jadi depan A ini alfa ya. Ini sudut. Ini alfa, ini beta, ini gamma. Nah, untuk sinus ya, sinus sudah. Untuk aturan kosinus ya. Aturan kosinus ini ambil salah satu sudutnya ya, ini ambil salah satu sudutnya. Misalnya yang A, kita mulai dengan A dulu. Ya, A kuadrat ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat ya, B kuadrat tambah C kuadrat ini dikurangi dengan ya 2 kali ini ya, 2 kali B kali C, B kali C. Nah, karena ini A, maka kita pakai sudut yang depannya ya. Jadi cos alfa. Nah, dengan cara yang sama juga untuk kita tulis C ya. Jadi kalau misalnya dari sini ini kalau yang ditanyakan A adalah ya, A berarti akar dari ya, akar dari semua ini ya kan. B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurangi 2 kali A kali 2 kali B kali C kali cos alfa. Nah, ini untuk besarnya A kalau ditanyakan nilai besar A ya. Oke. Ini untuk yang A. Dengan cara yang sama juga ya. Adik-adik coba ingat ini ya, konsep ini. Nah, dengan cara yang sama juga kakak Pace lanjut di halaman baru. Nah, dengan cara yang sama juga itu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C. Nah, depan B ini kan aturan cos ya, cos ini beta ya, cos beta sudut yang di depannya. Nah, dengan cara yang sama juga tadi kalau yang ditanyakan itu adalah B, maka ini akar dari A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2 kali A kali C kali cos beta. Nah, ya. Nah, dengan cara yang sama juga maka dapat C. Ya, tadi C-nya belum ya. Ya, A sudah, B sudah, C sama dengan akar dari B kuadrat tambah C A kuadrat ya. Sorry, salah tulis. Biar lebih gampang diingat harus berurutan. C sama dengan
akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos. Nah, C itu berarti cos gamma ya. Nah, seperti itu. Nah, ini prinsip-prinsip yang bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan fisika ketika ada perpindahan atau ada jarak atau ada besaran-besaran fisika yang nanti kemudian kita harus menghitung ketika dia membentuk sudut. Nah, seperti ini. Nah, ini yang satu. Terus yang terakhir itu Kakak Pati masih kasih satu soal lagi ya. Soal bukan soal tetapi bagian materi yang perlu adik-adik ketahui lagi. Itu adalah menyangkut dengan aturan ini ya, cos sinus dengan tangen. Nah, silakan coba adik-adik mereview kembali dari pertanyaan, atau kalau ada yang belum mengerti coba silakan di komentar, karena kita akan lanjut terus untuk belajar dengan beberapa soal ya. Jadi ini videonya agak lambat, tidak apa-apa ya, karena memang kita harus banyak latihan ya. Ya, oke. Nah, di sini itu yang kakak maksud tadi itu menyangkut dengan vektor ya. Ini tadi sudah. Sekarang kita masuk ke vektor ya. Vektor ya. Besaran fisika itu ada dua. Ada vektor, ada besaran vektor, dan ada besaran skalar. Kakak Paci, ini maksudnya bagaimana ini? Nah, vektor itu berarti dia punya besar atau nilai. Tetapi yang kedua itu adalah dia punya arah atau sudut ya. Dia punya arah theta ya. Nah, sedangkan untuk skalar ya, untuk skalar ini dia hanya punya skalar ini dia hanya punya besarnya saja, besar atau nilainya saja ya. Dia tidak punya arah. Nah, dua ini berbeda ya di dalam besaran fisika. Jadi ini besaran fisika yang namanya besaran vektor. Yang kedua ini besaran fisika yang namanya besaran skalar. Jadi dengan cara menghitung tadi aturan cos sinus ini, ketika dia punya tetanya, nilai tetanya ini ada ya, suatu besaran tuh kalau dia tetanya ada dan kita bisa menjawab, maka ini vektor ya. Ini vektor ciri khasnya. Karena skalar ini dia tidak punya vektor ya. Vektor itu di dalam fisika dasar atau matematika dasar itu dia seperti ini. Kalau ada kutub ya, ada kutub. Nah, ini utara, ini selatan, ini barat ya, ini timur. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, maka ini menyatakan arah ini ya. Nah, kalau ada arah itu berarti ini adalah vektor ya. Cara memudahkannya seperti itu. Jadi ada soal yang menyatakan misalnya si Paceboy bergerak ke timur, lalu beberapa menit kemudian Paceboy lari ke arah utara. Habis itu 5 meter kemudian atau 5 menit kemudian ya, 5 meter ya, 5 kilometer kemudian Paceboy menuju ke barat. Nah, ini menyatakan ya, ini cerita tentang arah ini ya. Jadi Paceboy misalnya dari titik
titik, misalnya titik dari sini ya. Jadi titik min 2. Nah, ini pace dia ke timur sejauh 5 satuan misalnya, 5 satuan. Habis itu pace dia ke utara sebanyak 3 satuan. Habis itu pace dia ke barat sebanyak 10 satuan. Maka berapakah besar dengan arahnya seperti itu. Nah, ini sudah menyatakan selain ini dia punya arah ini ke timur, utara, habis itu ke barat. Nah, dari sini ini arahnya masih arah barat. Ya, arah barat, tetapi nanti dia membentuk sudut, ya, sudut terhadap ini, ya, titik nolnya ini atau X positifnya. Nah, tetanya di sini. Atau ini dalam matematika ditulis seperti 180 kurang alfa, ya, seperti itu di kuadran 2. Ya, ini persoalan begini harus diselesaikan, ya, atau harus dipahami. Nah, ini pengenalan saja. Kita lanjut lagi dengan masih ada satu materi tentang vektor, ya. Nah, vektor, ya, vektor itu ditulis dengan simbol begini, vektor, ya. Vektor itu vektor A misalnya, jadi dengan topi begini. Atau vektor B misalnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini vektor, ya, cara menulis vektor. Ada huruf atau simbol, lalu ada garis di atas dengan tanda panah ke kanan, ya. Nah, ini dibaca vektor, ya. Ini vektor. Nah, seandainya ada dua vektor, ya, seandainya ada dua vektor, vektor A ditambah dengan vektor B, maka hasil penjumlahan ini menghasilkan vektor baru. Kita sebut saja misalnya vektor C. Nah, untuk menyelesaikan vektor begini ini ada dua cara, ya. Ada dua cara, yaitu yang pertama metode jajaran genjang. Adik-adik di jajaran genjang itu kan seperti ini, ya. Ini sama dengan ini, habis itu ini. Nah, jadi misalnya kalau yang ini kita bilang ini vektor A, nah, dan yang ini vektor B, ya, ini titik nolnya di sini, ya. Maka resultannya, ya, resultan vektor, ya, ini resultan vektor, ya, resultan vektor atau ini penjumlahan, ya, penjumlahan vektor, penjumlahan vektor. Nah, ini maka resultannya di sini, ya, ini R-nya atau ini C-nya, ya, vektor C-nya. Nah, hasilnya ini kita bisa tulis dengan seperti ini, ya. Vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor C. Maka C sama dengan itu artinya besarnya, ya. Besarnya itu dengan cara yang sama yang tadi di sinus ini, ya, ini, ya. Nah, seperti ini. Kalau ada dua vektor, ya. Ada dua vektor, maka ini caranya sama. Jadi kita kembali ke sini. Ini ditulis seperti ini. C sama dengan akar dari A pangkat B tambah B pangkat 2, ya, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 kali A kali B cos, nah, cos theta, ya, cos theta. Nah, theta ini adalah sudut theta atau alfa, ya. Ini pakai alfa saja. Alfa ini tadi jajaran genjangnya membentuk sudut, ya. Seperti ini. Ini A, ini B, dan yang ke sana ini adalah vektor C-nya, ya. Vektor C-nya. Nah, ini atau resultan vektor C-nya ini. Kalau alfanya itu seperti ini, ya. Ini alfa. Jadi ini sama, atau ini sama begini. Nah, jadi ingat. Nah, dia harus punya sudut. Kalau dia punya sudut begini,
sudut begini, berarti ini besaran fisika itu dia bisa vektor karena dia punya sudut, ya. Ini dengan cara jajaran genjang, ya. Ini jajaran genjang. Nah, yang berikut lagi itu cara menyelesaikan yang berikut itu kakak Pace kasih cara poligon, ya. Poligon tuh ada vektor A seperti ini vektor A, habis dilanjutkan ke vektor B, ya, seperti ini. Maka C-nya, ya, ini adalah C, ya, vektor C ini. Maka besarnya C ini kita bisa tulis seperti ini, ya. Tadi kita tulis vektor A tambah vektor B, ya. Karena ini lihat tanda panah ini. Yang ini ke sana ditambah, habis itu dari sini dilanjutkan ke sini. Nah, vektor B-nya ini. Maka ini sama dengan totalnya dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini adalah vektor C-nya. Jadi ini sama dengan C, vektor C. Nah, untuk menyelesaikan ini karena soalnya sudutnya ini tidak tentu. Nah, ini misalnya yang depan ini kita bilang beta, yang depan A ini kita bilang alfa, depan C ini kita bilang ini gamma sudutnya. Maka ini cara menyelesaikannya pakai rumus yang tadi. Jadi C per sin, ya, sin alfa sama dengan A per sin alfa, ya. C mana C? C per sin gamma, ya. Gamma ini sama dengan A per alfa sin alfa sama dengan C per sin gamma, ya. C, oh bukan C, B per beta, ya. B per sin beta. Nah, ini bisa pakai ini. Oke. Ya, ini untuk sedikit matematika, ya. Sedikit matematika. Sekarang kakak Pace masuk ke soal untuk fisika, ya, yang berkaitan dengan bab 1 kemarin. Nah, ini ada satuan, misalnya ada satuan, ya, satuan Newton kali meter. Nah, Newton kali meter. Nah, ini setara dengan ya, ini menyangkut dengan pemahaman, ya. Ini setara dengan misalnya 10, ya, 10 pangkat min 7 gram meter per sekon pangkat min 2, terus 10 pangkat min 5 gram meter per sekon pangkat min 2, terus 1 kilogram meter per sekon pangkat min 2, terus 1 kilogram meter pangkat 2 kali sekon pangkat min 2. Nah, ini misalnya ini A, ya, ini A, B, C, D. Nah, bagaimana cara Anda menjawab, ya, atau bagaimana adik-adik bisa memahami ini? Nah, lihat, ya, kita lihat di sini. Ini satuan Newton, ya, ini Newton, ya, ini Newton. Nah, ini Newton, ya, Newton meter, ya, Newton meter. Nah, Newton itu satuannya itu di dalam dia pakai SI MKS, ya, yaitu 1 Newton itu sama dengan kilogram, ya, meter per sekon pangkat 2 kali meter. Nah, ini kalau ditulis ulang itu kilogram meter per sekon pangkat 2
kali meter, ya. Nah, ini sama dengan kilogram, ya, meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Nah, atau ini sama dengan kembali ke sini, S-nya ini kalau naik, ya, berarti kilogram meter pangkat 2 kali S pangkat min 2. Karena ini pangkatnya dia naik ke atas, posisi penyebutnya ini naik ke pembilang di atas, maka pangkatnya berubah tanda, ya. Di matematika sebelumnya SD, ya, SD, coba ingat-ingat ya, seperti ini. Jadi, ya, jadi 1 Newton, ya, Newton meter, ya, Newton meter itu setara dengan 1 kg, kilogram meter pangkat 2 kali sekon pangkat min 2, ya. Maka dengan demikian kita jawab yang ini, ya, ini D. Jadi inti di sini adalah adik-adik harus konsisten atau melihat kembali pelajaran dasar, ya. Nah, Newton ini apakah dia di dalam satuan SI atau satuan SI atau ada dua, ya, kemarin itu ada MKS, ya, apakah dia dalam MKS? Nah, MKS itu maksudnya dia pakai meter, terus K itu kilogram, S itu sekon. Nah, atau dia di dalam satuan CGS, ya. CGS itu sentimeter, gram dengan sekon. Nah, ini yang penting. Jadi adik-adik harus tahu prinsip atau teori dasar ini, ya. Jadi ini yang perlu. Nah, jadi kalau Newton itu kan dia pakai MKS, jadi pakai satuan meter kilogram. Nah, sekarang adik-adik silakan coba latih atau nonton kembali video kakak punya sebelumnya, maka uraikan. Jadi uraikan contoh ini, ya, kakak kasih ini. Satu dine, ya, satu dine sentimeter ini setara dengan berapa ini, ya, berapa gram, ya, berapa gram sentimeter, ya, berapa gram sentimeter, berapa gram berapa sekon, ya. Nah, seperti ini. Jadi bawa dalam ini yang disebut CGS, ya. Ya, dari sini dine kali sentimeter. Nah, ya, ini berapa gram sentimeter, berapa second, ya. Nah, ini contoh saja melatih soal-soal, bentuk-bentuk soal atau memperdalam contoh-contoh soal, ya. Nah, itu satuan apa? Satuan usaha, ya, kemarin Newton kali meter. Newton kali meter itu kan sebenarnya kan dia rumusnya itu dari Newton ini kan F, ya, gaya. F meter itu kan berarti S, ya, berarti ini usaha, ini rumus dari usaha. Nah, jadi dengan mengklarifikasi satuan-satuannya ini Anda sudah bisa tahu konsep-konsep fisika sebenarnya, ya. Oke, ini yang satu soal lagi itu adalah yang menyangkut dengan skalar dengan ini, ya. Coba adik-adik kembali lihat besaran skalar
dengan besaran vektor, ya. Nah, ini skalar ini biasanya itu kelajuannya, salah satunya kelajuan, terus apalagi massa dan seterusnya, ya. Ini coba adik-adik baca-baca kembali, ya. Terus vektor itu kecepatan, terus percepatan, gaya, dan seterusnya, ya. Jadi vektor ini, besaran vektor ini besaran yang dia punya arah, ya, punya arah. Tetanya itu ada, tetanya berapa derajat, seperti itu. Nah, intinya begitu untuk membedakan dengan skalar, ya. Jadi sesuatu besaran fisika kalau tidak ada tetanya, maka itu kemungkinan besar itu dia adalah skalar. Nah, seperti itu. Nah, contohnya, ya, kakak Poce kasih contoh satu, ya, di sini. Nah, ada kelajuan, ya. Ada kelajuan, terus ada intensitas cahaya, terus ada energi, ya, ada energi, terus ada momentum, gaya, kecepatan. Nah, seperti itu. Nah, lihat kelajuan ini nih, ini skalar, ya, ini skalar. Intensitas cahaya itu selain dia punya besar ada, itu ada intensitas cahaya itu ada sudut datang dan misalnya ini. Jadi ada sudut datang dan sudut pantul. Jadi di sini ada theta, ya. Kalau theta berarti ini vektor, ya. Energi. Nah, energi itu apa? Energi itu harus hati-hati, ya. Jadi ada beda potensial dengan energi. Energi itu kalau dalam mekanika klasik atau mekanika itu ada dua, ya, energi. Energi itu energi kinetik dengan energi potensial, ya. Ini energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Energi potensial tuh M kali G kali H, ya, atau tingginya ini H-nya ini. Nah, lihat, ya, adik-adik. Nah, massa itu dia besaran skalar, ya, tidak punya arah, ya. Nah, yang punya arah itu adalah kecepatan, ya, kecepatan. Tetapi ingat, ini pangkat 2, ya, pangkat 2. Ya, pangkat 2 artinya kalau kita kalikan vektor, kalau vektor, jadi kalau kecepatan saja, misalnya kecepatan misalnya dia ke bawah, ya, ini V. Nah, berarti arahnya ke bawah, ya, arahnya sudutnya tahu. Tetapi ketika ada vektor lagi, ada kita pangkat 2 ini berarti kan dia 2, ya. Ini vektor pangkat 2 ini berarti kan ini kan searah. Ada 2 vektor yang misalnya kita bilang ini vektor A dengan habis itu masih ada vektor B lagi. Nah, ini kan searah, dari satu komponen tinggal dipangkatkan. Jadi kalau kita kalikan berarti dia searah, ya. Dia searah. Kalau dia searah, maka kalau kita pakai rumus sudut itu nanti jadi cos 0 karena searah, tidak ada cos 0 atau cos sudut antara kecepatan A dengan kecepatan B atau kecepatan A dengan kecepatan A karena dia searah. Nah, seperti itu. Nah, ini ini kakak Poce kasih ingat saja, ya, sehingga dia bisa jadi 0 atau kalau itu vektor satuan, ya, ada vektor satuan maka nanti hasilnya 1, ya, hasilnya 1. Nah, seperti itu sehingga dia bisa menghasilkan energi itu bukan vektor, hasil akhirnya dia jadi skalar, ya, tergantung sudut atau pembahasan soalnya, ya, harus hati-hati. Nah, momentum itu
Momentum itu rumusnya P sama dengan M kali V. Nah, ini skalar, ini vektor ya, kecepatan ya. Skalar kali vektor itu tetap vektor ya. Jadi momentum itu adalah vektor. Oke, gaya juga demikian. Gaya itu F sama dengan M kali A. Ini skalar, ini vektor. Ya, maka ini vektor. Skalar kali vektor, vektor. Nah, kecepatan juga dia punya area tergantung. Ya, kecepatan juga vektor. Kalau kelajuan baru skalar. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Kakak Pace harus tambah satu soal lagi ya, harus tambah satu soal lagi. Ini soal-soal di bab 1 ya, menyangkut dengan besaran dan satuan dan pengukuran. Pengukuran Kakak Pace belum tambah. Nah, kuat arus listrik dalam suatu rangkaian itu misalnya dia 50 miliampere ya, miliampere. Ingat, kuat arus listrik dalam satu rangkaian listrik itu adalah 50 ampere. Nah, kuat ini sama dengan ya, ini sama dengan berapa satuan ya. Misalnya ini 50 ya, 50 ampere. Ya, ini A. Terus B itu 550 angstrom ya, angstrom. Nah, C itu adalah 0,050 ampere. D itu adalah 50 meter astronomi ya, astronomi. Nah, jadi 50 miliampere ini sama dengan berapa? Ingat ya, adik-adik, ingat ya, angstrom ini jarak, jadi enggak. Nah, astronomi juga, meter astronomi juga tidak. Nah, kemungkinan ini, jadi dari miliampere, kalau ini ke ampere, ini kan dia naik ya, dia naik berapa? Dia naik 3 tangga, maka ini bukan tambah, ini tidak ya. Harus ada cepat ya, karena ini soal pemahaman ya. Nah, dari miliampere ke dia miliampere ke mana? Berarti tinggal ini ampere. Nah, berapa? 3 tangga kan? Caranya bagaimana? Jadi 50 miliampere ini sama dengan berapa ampere? Ya. Ingat ya, 3 tangga. Untuk membagi seperti ini nih, tinggal kalau bagi itu tinggal komanya yang pindah. Kalau tidak ada angka koma di sebuah, tidak ada tanda koma di sebuah angka, maka koma itu ada di sini ya. Nah, karena kita bagi 1000, maka dia pindah ke kiri sebanyak 3 ya, 1, 2, 3. Nah, di tempat yang kosong ini ya, berarti diisi oleh koma. Nah, komanya kan di sini ya, berarti 0,050 ampere. Nah, latih ya. Oke. Dengan demikian di soal tadi ini kita pilih yang C ya, seperti itu. Jadi ini adik-adik harus bisa mengerjakan ya soal-soal begini. 0,055 ampere. Nah, oke. Dengan demikian untuk sementara ya, untuk sementara Kakak Pace cukupkan sekian. Kakak Pace cukupkan sekian dulu. Silakan adik-adik menonton kembali, dan ini adalah video pertama ya. Dan kali berikut kakak akan tambah beberapa soal lagi untuk menambah ya. Jadi latih terus ya, dari bawah naik. Jadi ini masih rencana tahun ini kan tesnya sekitar bulan Mei ya, berarti masih ada September, April ya, masih ada 1 bulan. Nah, ini Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda ya. Oke, demikian dulu guys ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Kamu kalau nonton tuh harus like ya, like atau komen atau ini.
Karena kalau tidak nanti kakak pakai nanti suatu pakai lonceng besar baru kasih bunyi nanti ya.